Apabila para filosof Muslim tidak mampu, sekarang coba tunjukkan satu ayat yang membuktikan bahwa di tanahnya bangsa Israel itu ada kata Aramaik atau Ibrani yang semakna dan sehakikat dengan kata akal di Al-Quran. Kalau faktanya tidak ada, lantas mana bukti dan penjelasan dari para filosof Muslim yang bilang seenak perutnya sendiri bahwa kata nous di filsafat Helenisme atau kata lain di filsafat Helenisme Yahudi yang bahasanya Aramaik dan Ibrani itu adalah semakna dan sehakikat dengan kata akal di Al-Quran. Apabila para filosof Muslim tidak mampu, coba tunjukkan satu ayat yang membuktikan bahwa di Injilnya kaum Nasrani itu ada kata Yunani atau Latin Romawi yang semakna atau sehakikat dengan kata akal di Al-Quran. Kalau faktanya tidak ada, mana bukti dan penjelasan dari para filosof Muslim yang bilang seenak filogodeknya sendiri bahwa konon ada kata di filsafat Helenisme atau di ajaran Yahudi ataupun Nasrani yang semakna dan sehakikat dengan kata akal di Al-Quran? Jawaban untuk semua hal di atas adalah seterang mentari di siang bolong, yaitu tidak ada. Adapun hal yang terjadi di Islam selama 1400 tahun lebih, sebenarnya hanya klaim sepihak lewat falsifikasi terjemah dan arabisasi, melalui takwil makna kata akal secara liar, serta asimilasi akademis dan kultur secara paksa yang pernah diterapkan oleh Bani Umayyah di masa silam demi memuluskan masuknya filsafat Helenisme Yunani ke dalam ranah akademis Islam. Singkatnya, filsafat Helenisme dibawa masuk oleh Muawiyah kali pertama ke dalam Islam yang tujuannya untuk dijadikan kendaraan politik dan instrumen hegemoni demi melanggengkan kekuasaan dinasti Umayyah sendiri. Lalu nyaris seabad kemudian, kendaraan politik dan alat hegemoni itu diambil alih oleh Abbasiyah, yang ajaran dan pengaruhnya dimagnifikasi oleh para filosof Muslim dan mutakallimin. Meskipun tak punya bukti valid dan solid bahwa nous itu semakna dan sehakikat dengan kata akal di Al-Quran, namun ajaibnya, sampai hari ini ajaran filsafat Islam yang tidak punya relasi historis, apalagi ontologis dari sisi akademis, dengan dinul Islam masih tetap diagungkan, bahkan diajarkan di kampus-kampus Islam dengan wajah sok polos yang seakan-akan ia 100% produk orisinil kenabian poros Ibrahimik.